ayat yang baru, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ketiga. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Sekarang laki-laki, tadi perempuan. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Bahasa Inggris yang dikasihi. Yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Khusus ayat kedua ini ayat yang paling terkenal di antara hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2 ini paling terkenal, tetapi kita akan lihat nanti dari sudut pelajaran Alkitab. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian, memberi laporan tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, bagi Yohanes, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Semua berkata amin. Haleluya. Nah, dari bahasa ini, bahasa Alkitab ini, kita mendapat istilah sebuah nama pria, yaitu Gaius. Gaius ini jarang dipakai sebagai nama orang Kristen, tetapi artinya sebetulnya sangat indah. Ya. Gaius ini dikasihi, dikatakan yang kekasih, beloved, yang dikasihi. Jadi begini, Yohanes, murid yang paling dikasihi oleh Yesus, dipakai istilah beloved. Gaius pun pakai istilah yang sama, paling dikasihi oleh Yohanes. Sama seperti Yohanes paling dikasihi oleh Yesus, Gaius paling dikasihi oleh Yohanes. Maka sesuatu yang paling dikasihi itu adalah menjadi kita punya sukacita kalau kita dikasihi oleh Bapa, oleh Allah, dan dikasihi oleh manusia. Ya, dikasihi oleh Bapa dan dikasihi oleh manusia. Baik oleh Bapa kita dikasihi, tetapi oleh manusia juga dikasihi.
Nah, mari kita lihat kesaksian dari gembalasnya sendiri yang juga aku kasihi. Jadi udah memang dia beloved betul. Ya. The elder unto the well beloved. Ada kata well di dalam bahasa Inggris. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Tuh ada the elder unto the well beloved. Ya, kalau Yohanes kepada oleh Yesus disebut beloved. Beloved. Tetapi Gaius kepada Yohanes disebut well beloved. Sudah baik, yang kukasihi. Yang sangat-sangat kukasihi. Ya. Yang sangat kukasihi. Kenapa? Ya, di dalam baru dikatakan whom I love, yang aku kasihi di dalam kebenaran, in truth. Dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Nah, mari kita lihat Yesus dulu ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua percaya ayat ini. Amin, saudara. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 15. Dalam Matius pasal 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Ini soal baptisan. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Khusus ayat 17. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son. Yesus kepada istilah yang kukasihi. In whom I am well pleased. Nah, kita lompat kepada Matius 17. Dalam Matius 17 ayat yang keempat. Dalam Matius 17 ayatnya yang keempat. Tuhan betapa bahagianya. Ya, ayatnya yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud which said, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear ye him, dengarlah akan dia. Shema, hear ye him, dengarlah akan dia. Dikatakan di sana, my beloved. Tapi Gaius, satu-satunya 3 Yohanes 1, ayat 1, dia disebut bahasa Inggrisnya well beloved. Ada kata well-nya. Nah, ini ada hubungan dengan ayat kedua. Ayat 1 ini ada hubungan ayat kedua. Bahasa Indonesia ayat kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga, ini kata semoga itu saya tuh, kalau semoga kan belum tentu. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja.
Sebelum menikah, Pak Beni ini suka nyanyi di depan. Setelah menikah, saya tidak pernah dengar dia nyanyi sama istrinya. Nyanyilah duet. One for you, one for me, one for you, one for me. Dan dia 62 tahun kelihatan lebih tua dari saya. Apa saya kelihatan lebih tua dari dia? Saudara lihat, gak berani kan saudara ngomong saya lebih tua dari dia, padahal memang saya lebih tua dari dia. Tapi kelihatan dia lebih tua dari saya. Rambutnya tiba-tiba putih. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya ayat 2 ini. Tidak ada kata semoga. Dengar baik-baik. Beloved, yang aku kasihi, yang dikasihi, I wish, aku rindu, above all things, di atas segala sesuatu yang aku inginkan, that thou mayest prosper, supaya engkau berhasil. Nggak ada yang bilang amin. Heran. Mau didoakan supaya saudara gagal. Ini engkau supaya berhasil. Engkau beruntung. Prosper itu beruntung, berhasil, beruntung, berkembang, berbuah. And be in health, dan ada dalam kesehatan. Even, nah di sini yang nggak ada. Seperti as thy soul, jiwamu prosper. Jiwamu untung. 2 kata prosper. Yang pertama secara umum, kamu harus prosper. Kamu untung. Tetapi seperti jiwamu. Jadi body di depan itu dia ikut jiwa. Nah, maaf, kita ini lebih menekankan luar. Mau menikah, kita lihat luarnya. Kita lihat bagian luar. Yang kita bangun, bangunan dulu. Bangunan luar. Bangunan tembok. Rumah luar dulu yang kita bangun. Rumah rohani tidak. Pembangunan jiwa tidak. Karakter hati kita nggak bangun. Nggak ada usaha sama sekali. Tapi lihat Yohanes berkata, even as, sama seperti as thy soul, jiwamu prosper. Jadi bagian luar bisnis, bagian luar badan sehat, bagian luar itu akan terjadi sesuai dengan bagian dalam. Gak mungkin orang sampai keluar ngomong saya mau cerai. Kalau tidak bagian dalamnya luka lebih dulu. Maka 3 Yohanes 1 ayat 2 itu saya bilang tadi paling terkenal di antara hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau kita bangun rohani, nomor 1 rohani dulu, prosper sampai beruntung, berbuah. Itu yang luarnya ngikut.